The distraction of shiny things. Ingat ya Scorpio, jangan terdistract akan suatu hal yang kelihatannya tuh bisa mendatangkan keuangan cepat. Jadilah kaya pasti, bukan kaya cepat. Hai YouTube, it's me Agnes. Jadi di video kali ini Kak Agnes akan membacakan zodiak Scorpio di bulan November 2022. Ingat ini sifatnya adalah general reading, jadi bisa resonate semuanya, resonate sebagian atau bahkan tidak resonate sama sekali. Tapi kalau hanya resonate sebagian, ini sudah cukup untuk menggambarkan energi kamu. Scorpio November 2022. Scorpio November 2022, apa yang akan terjadi? Scorpio November 2022. 12 Swords, Knight of Cups, okay. Four of Pentacles, Ace of Cups, Page of Swords. Aku merasakan ada masalah keuangan di sini ya. Four of Pentacles ini menandakan ada yang stuck dalam kehidupan kamu. Entah itu kamu punya masalah keuangan ya. Utamanya sih keuangan sama pekerjaan yang aku lihat di sini. Kamu pengen situasi atau kondisi keuangan kamu itu berubah. Kamu sedang berusaha untuk melakukan sesuatu terhadapnya dari kartu Knight of Cups ya. Mungkin kamu coba investasi, kamu coba bisnis baru, kamu berusaha untuk menambah pendapatan kamu karena ada hal yang ingin kamu raih, ada sesuatu hal yang kamu pengen penuhi, kebutuhankah ya? Entah itu kebutuhan sandang, pangan, papan, bisa juga ada hutang nih di sini. Scorpio itu zodiak yang bisa dibilang kalau urusan uang nih itu concern banget, perhatian banget. Urusan love life mah nomor 2 buat mereka ya di sini. Kamu lagi fokus berinovasi, mungkin kamu sedang fokus ya berkreasi dari kartu Knight of Cups. Kreativitasmu lagi di puncak-puncaknya nih, atau kamu pengen cari kerjaan baru, sumber income baru lah, kamu pengen cari duit di sini. Mungkin ya dari kartu Two of Swords aku merasakan ada kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu. Mungkinkah kamu boros, kamu hutang, atau orang lain hutang ya di sini. Uang kamu tidak kembali, misalnya kamu hutang mungkin atas nama suami, istri, pasangan, temen, adik, kakak, keluarga gitu. Dan kamu menjadi terlibat dalam financial problem, masalah keuangan ini. Ada kartu Ace of Cups. Ini bicara tentang desire ya. Di satu sisi Scorpio memang hemat sih ya aku rasa, tapi ada kalanya mungkin karena pengelolaan keuangan nih, kartu Page ini biasanya bicara tentang a young man ya. Kamu tidak bijak, karena kamu muda, kamu tidak bijak, kamu tidak matang dalam mengelola keuangan, akhirnya kamu terlibat dalam suatu masalah. Mungkin kamu salah ya, salah investasi. Mungkin kamu, mohon maaf, misalnya kayak judi. Ada suatu hal yang gambling yang kamu lakukan dalam mengelola keuangan kamu,
dan akhirnya kamu jadi salah kaprah, kayak kurang hati-hati gitu ya di sini Scorpio. Jadi kamu berusaha untuk menata keuangan kamu, finansial kamu. Oke, coba kita lihat untuk kartu konfirmasinya. Scorpio November 2022. Kehidupan Scorpio November 2022. Yang akan terjadi. Four of Swords. Banyak kartu-kartu 4 ya di sini. Ini nih, Four of Swords, Four of Pentacles. Nine of Swords. Kamu bener-bener khawatir sama masalah finansial kamu. Kamu sudah mencoba ya untuk mengubah situasi ini, atau kamu sedang berusaha banget mengubah situasi ini. Tadi buktinya aku lihat kamu mencoba dapat income. Kamu mencoba untuk keluar dari situasi ini. Tapi ada hambatan dalam kamu melakukan kreativitas kamu, misalnya dalam kamu jadi content creator apa. Hambatannya itu 2. Pertama adalah ilmu. Kamu dipaksa keluar dari zona nyaman kamu untuk cari penghasilan. Apa gitu. Freelance kah? Kalau freelance aku punya skill atau enggak? Misalnya seperti itu. Ada keterbatasan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan modal tentunya. Kamu takut mungkin mempertaruhkan semuanya untuk bisnis gitu. Kamu takut kayak salah langkah karena amunisi kamu ini udah dikit. Beberapa dari kalian juga mungkin di satu sisi ada yang terancam ya ekonominya. Kalau misalnya ini tuh nggak berhasil, what's next gitu. Kamu kayak beneran bingung, ini tuh bener-bener jalan akhir gitu. Kamu jadi parno mungkin akan apa yang menimpa diri kamu. Bulan depan gue bisa bertahan gak ya? Bulan depan aku bisa bayar hutang gak ya? Bulan depan kayak gini gak ya? Kayak gitu gak ya? Mungkin kamu berhubungan sama orang lain, pinjol misalnya, atau keluarga, sanak saudara apa yang bisa saja sewaktu-waktu meneror, mengambil segala sesuatunya dari kamu. Ada yang aku baca energinya sampai sekhawatir itu karena ada Nine of Swords. Ini tentang kekhawatiran. Kamu ngerasa stuck ya. Berinovasi pun, mencoba sesuatu pun kamu terbatas ilmu dan modal. Aku lihat di sini. Kartu The World. Oke, Valet of Wands. Menarik. The Chariot. Oke. The Chariot ini bicara tentang disiplin, pengendalian diri ya. Jadi aku merasa harus ada disiplin yang tinggi. Entah itu tuh dalam mengatur keuangan kamu, setting prioritas kamu ya. Mulai dari itu yang betul-betul urgent sampai yang tidak urgent sama sekali, bisa dikesampingkan misalnya. Dan aku lihat kamu di sini beberapa dari kamu akan traveling. Entah itu kamu mencoba ekspansi bisnis, kamu coba cari relasi, kamu coba cari ilmu gitu ya. Kamu ikut seminar, kamu investasi untuk diri kamu sendiri. Kelihatan dari The World sama Valet of Wands di sini. Scorpio, dahulukan ilmu sebelum melakukan apapun. Karena ini bukan suatu kondisi di mana kau bisa melakukan suatu hal tanpa pertimbangan. Dan aku tahu Scorpio tuh pemikir berat banget. Ya, dia bisa self-judge. Ya, kamu bisa kritisi diri kamu sendiri, apa yang salah dan segala macam. Cari inspirasi dari orang lain. Kalau kamu merasa nih, membuka bisnis sendiri atau apapun itu yang kamu kurang berpengalaman di dalamnya itu terlalu beresiko, maka punyailah percontohan orang gitu. Punyailah figur untuk dicontoh yang jelas-jelas dia sudah berhasil. Ikuti jejaknya dulu, nggak apa-apa, ngikut dulu jejak orang. Setelah itu kamu mungkin baru berinovasi. Karena mungkin di satu sisi
pikiran kamu sendiri belum teruji. Temukan coach, temukan mentor di sini untuk atur keuangan kamu, untuk bisa membuat kamu ngelihat dari sudut pandang lain ya. Kira-kira apa sih yang salah? Karena kadang kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri. Kita perlu orang lain untuk menilai gitu. Aku lihat kamu memang akan dapat bantuan ya, bantuan dari tempat yang jauh di sini. Bisa tiba-tiba kamu ada klien, kamu ibaratnya dapat coach, dapat guru, kamu ikut seminar, kamu dapat relasi. Atau sesimpel kamu belajar lewat YouTube gitu ya, ikut kelas-kelas online seperti itu. Kelas-kelas online yang mengasah skill kamu. Kamu mungkin sharing via grup Telegram gitu ya sama orang-orang, how to be kreatif, gimana caranya kreatif, kamu ikutin jejak mereka. Kamu akan dapat banyak guiding atau ibaratnya apa ya, pencerahan lah di situ terkait jalan kamu supaya kamu tidak jatuh ke dalam lubang. Oke, kita coba baca ya oracle-nya untuk kamu Scorpio November 2022. Scorpio November 2022. Scorpio November 2022. In the now. Your soul shines. Scorpio tuh bersinar banget kalau udah urusan uang. Kayak uang itu, kalau misalnya kamu safe ya, kamu aman secara keuangan, kamu juga akan ngerasa hidupmu baik-baik aja gitu loh. Prosperity, prosperity sister are happiness and joy. Kamu ngerasa kalau kemakmuran itu membuat hidup kamu lebih oke, kualitas hidup kamu baik. Ini aku nggak bilang soal materialistis ya, tapi Scorpio bisa jadi realistis itu gitu, workaholic itu, semikirin karir itu. The distraction of shiny things. Ingat ya Scorpio, jangan terdistract akan suatu hal yang kelihatannya tuh bisa mendatangkan keuangan cepat. Jadilah kaya pasti, bukan kaya cepat. Kalau kamu mau kaya ya berlimpah gitu ya hartanya, cari yang pasti-pasti aja, jangan yang cepat, karena itu akan jadi distraksi. Kamu mungkin akan bisa jatuh dalam lubang yang lebih dalam ya. Dan aku melihat ya, untuk kamu yang mungkin di satu sisi punya hutang ya, kamu bingung, kamu bisa melakukan dua hal di sini. Yang pertama adalah restructure, kedua adalah refinance. Nah ini ilmu ekonominya Kak Agnes keluar nih. Aku pernah belajar ya tentang pengelolaan bisnis, manajemen keuangan. Gimana caranya kita keluar dari hutang ketika misalnya hutang kita besar, banyak, atau kita tidak punya aset ya di sini, nggak punya duit lah. Pertama ya, fokus. Ini intinya fokus untuk menyelesaikan hutang yang jumlahnya besar. Apalagi 2023 itu resesi. Kamu mungkin ada yang kepo nih tentang resesi, tentang keuangan ya. Resesi ekonomi 2023. Kita nggak pernah tahu ya, suku bunga bank itu pasti akan naik. Dengan naiknya suku bunga bank gitu ya, bank berusaha memang membuat orang itu untuk saving ya, nabung gitu. Karena resesi ekonomi 2023 ini juga salah satu faktor penyebabnya adalah inflasi, di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak sekali. Jadi bank menaikkan suku bunga supaya masyarakat mau nabung gitu, mau investasi. Nah, tapi begitu juga dengan intinya adalah hutang yang bunga hutang itu juga akan naik. Jadi fokuslah untuk membayar hutang yang jumlahnya tuh besar. Aku lihat di sini dari kartu Rise ya, gede. Ketika terus gimana ya Kak?
caranya untuk melunasi hutang yang jumlahnya besar ini. Karena kan takutnya kalau udah 2023 jadi bunganya banyak tuh. Restructure. Kamu punya aset nggak? Entah itu mobil kah, apakah, ya, rumah kah yang kemudian di satu sisi itu bisa dikontrakkan, disewakan atau apapun itu. Jual aset itu. Jadi jual aset untuk melunasi hutang. Kalau tidak punya aset gimana? Udah nggak punya modal sama sekali nih, refinance, yaitu dengan gali lubang tutup lubang, menutup ya hutang yang besar dengan menggunakan hutang-hutang yang kecil gitu. Karena akan lebih baik jika kamu melewati tahun 2023 dengan tidak punya liabilitas, tidak punya tanggungan berupa hutang, apalagi yang jumlahnya besar. Karena kamu bisa mungkin kecekek besok ya, bisa kamu takut, mungkin kamu jadi terlunta-lunta sendiri, kelimpungan sendiri, mikir bunganya. Oke, itu perihal hutang yang aku lihat di sini. Ya, dan kamu juga harus set up prioritas, jangan sampai pikiran kamu kemana-mana gitu ya. Kamu investasi total untuk sesuatu tapi itu kayak gagal total jadinya. Dahulukan ilmu. Aku akan baca tentang selanjutnya ya, apa yang harus kamu lakukan, gimana kondisi kamu ke depannya. Gimana kondisi kamu ke depannya, apakah ada perubahan atau ada hal yang harus kamu lakukan, Scorpio, November 2022. Five of Swords. Beberapa dari kalian, wow, The Tower. Aku lihat ada yang ditipu nih sebenarnya. The Chariot. Oke, Six of Swords. Five of Pentacles. Mungkin masa-masa tahun 2023 ini adalah masa-masa yang tidak mengenakan bagi kamu ya, sampai akhir tahun nanti untuk kondisi keuangan. Kelihatan dari kartu The Tower, Five of Swords, kamu kayak gambling di sini. Keuangan kamu mungkin hancur, berantakan gitu. Kamu gak tahu lagi harus gimana gitu. Kamu ditipu orang. Jangan fokus pada rasa kecewanya, Scorpio. Itu adalah pelajaran yang berharga ya. Maka dari itu ada yang bilang pengalaman adalah guru yang paling baik gitu. Karena dia bisa aja memberikan kamu rasa yang sesakit itu gitu. Kamu jadi salah arah, salah jalan. Tetap berdisiplin karena aku lihat ya, di sini ada suatu kondisi keuangan ya. Kalau kamu berharap kamu bisa traveling, ini gambar orang traveling nih, kamu bisa moving dari kondisi keuangan yang buruk ke baik, itu akan datang di tahun depan. Akan ada banyak kesempatan yang datang pada kamu untuk kamu bisa mengembangkan diri, dan dengan itu kamu punya skill, kamu bisa ada pendapatan tambahan. Oke? Kamu juga di sini kondisi keuangannya akan membaik, aku lihatnya akan ada bantuan lah ibaratnya dari orang, entah itu bisa bantuan ilmu ya, bisa bantuan modal. Oke, sekarang aku akan coba baca untuk zodiak. Ini bisa zodiak siapapun ya, pasangan, bisa zodiak orang yang akan bantu kamu gitu. Dimana kamu zodiak orang yang kamu mungkin akan dapat ilmu, akan dapat pertolongan dari mereka, orang-orang terkait dengan masalah ini. Orang yang pinjam uang ke kamu misalnya, temen yang nipu misalnya, siapapun itu. Oke, aku lihat di sini kamu berhadapan dengan zodiak api, utamanya Sagittarius, tapi bisa juga Aries atau Leo. Kemudian kamu juga berhadapan dengan sesama zodiak air di sini, utamanya Scorpio, tapi bisa juga Cancer atau Pisces. Kemudian yang aku rasakan di sini zodiak yang berhadapan dengan Scorpio, ada zodiak tanah ya, Capricorn, tapi bisa juga Taurus atau Virgo. Dan yang terakhir aku lihat di sini ada zodiak udara. Yang paling lemah ya, bisa Libra atau Aquarius atau Gemini. Next kita coba lihat untuk inisial nama
Ini bisa inisial nama kamu, nama orang yang akan bantuin kamu, nama orang yang akan kamu temuin, orang-orang di sekitar kamu mungkin yang menjerumuskan kamu atau yang harus kamu waspadai ya di sini. Ada huruf D, L, M, huruf C, huruf H, K, ada inisial huruf F, dan aku lihat di sini yang terakhir ada huruf A. Kemudian untuk nomor ya, ini bisa nomor keberuntungan kamu, bisa nomor yang sering kamu lihat, nominal hutang kamu misalnya yang akan terlunasi, tanggungan kamu, bisa tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir kamu maupun orang-orang di sekitar kamu ya, atau tanggal-tanggal penting. Angel number juga bisa. Kulihat ada 11, 18, ini juga bisa umur. 17, ada angka 2. Ini bisa bahkan tanggal jatuh tempo hutang juga bisa ya. Oke, aku lihat ada 15, ada angka 6, oke, ada angka 1, ada angka 3, dan ada angka 19. Oke, Scorpio, itu dari Kak Agnes ya. Kalau misalnya kamu di sini merasa ini energi kamu resonate dan kamu pengen ambil personal tarot reading buat tahu ke depannya kayak gimana soal permasalahan keuangan atau pekerjaan, bisnis atau apapun lah ya yang sedang kamu kembangkan sekarang, kamu bisa cek di link deskripsi ya, description box, kolom deskripsi. Di situ ada berbagai sosial media Tarotofus, ada Instagram, WhatsApp, ada TikTok. Thank you so much dan see you in next reading.